Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Islam. untuk ingin mempresentasikan aplikasi Eigenface untuk aplikasi pengenalan wajah. Yang pertama-tama kami ingin perkenalkan diri mulai dari saya Muhammad Juan Fernando Aziz Abdullah dengan NIM L0125 052. Saya Danu Faiz Ugara dengan NIM L0125 008. Ya, Andra Setia Diansyah dengan NIM L025072. Nah, untuk pertamanya eh, kami akan menjelaskan bagaimana teori pada aplikasi kami bekerja. Silahkan Mas Andra. Saya subscribe sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Jadi di sini yang pertama ada perkalian matriks, di mana di sini perkalian matriks itu berperan sentral dalam setiap metode eigenvalue dibandingkan matriks konvergens sehingga hasil klasifikasi wajah. Kemudian di sini uh, proses ini dilakukan dengan menggunakan perkalian matriks eigenvalue dengan vektor wajah baru U, di mana di sini omega sama dengan E transpose U. Kemudian di sini juga ada perbandingan dilakukan dengan menggunakan konsep teorema dalam algebra linear, yang dimana dikenal sebagai jarak Euclidean dengan rumus omega dikurangi omega konstanta. Kemudian di sini juga ada nilai eigen atau eigenvalues, di mana di sini nilai eigen yang diperoleh dari matriks kovarian selanjutnya diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil hingga dari yaitu lambda 1 sampai lambda ke n. Kemudian juga ada vektor eigen. Nah, vektor eigen ini jadi setiap wajah dalam database pelatihan misalnya dalam berukuran n kali n pixel diratakan dan diubah menjadi sebuah vektor kolom dimensi tinggi yang sebesar n, yaitu sebesar n kuadrat. Dan kemudian di sini ada juga eigenvalues, di mana di sini eigenvalues misalnya vektor berukuran 100 kali 100 pixel. Eigennya memiliki panjang 10.000 elemen. Kemudian jika ditampilkan sebagai gambar, akan terlihat siluet wajah yang abstrak dan kelabu. Nah, bagian yang terang memiliki area dengan variasi tinggi antar wajah seperti bayangan mata atau batas ambang atau batas rahang, sedangkan bagian gelap memiliki area yang cenderung seragam di setiap wajah. Kemudian di sini dalam praktiknya tidak semua gambar yang dimasukkan ke dalam sistem adalah wajah manusia. Sistem memiliki kemampuan untuk mendeteksi apakah suatu objek merupakan wajah atau bukan melalui proses rekonstruksi dan penetapan ambang batas atau biasa dikenal sebagai threshold. Dan di sini juga sebuah gambar wajah diproyeksikan ke ruang wajah lalu dibangun kembali menggunakan kombinasi inter-eigenvalues. Hasil rekonstruksinya akan sangat mirip dengan gambar aslinya. Ya, kurang lebih seperti itu singkatnya. Selanjutnya, untuk proses instalasi akan saya berikan kepada Mas Danu. Silakan. Oke. Untuk proses instalasinya, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita mengklon dari GitHub. Karena ntar aku lupa itunya. GitHub-nya kan dari sini. Kita menggunakan command git clone sini. Nah, di situ maka dari sistem akan mengambil data dari GitHub tersebut dan akan disalin ke dalam lokal. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Dan di dalam sini akan ada asetnya. Ini ada cache manager, data asset loader. Nanti ini distance buat jaraknya seperti gimana. Eigenface, preprocessing. Ini buat sebelum nanti gambar itu benar-benar diproses. Itu kita melakukan istilahnya itu kita membuat gambar itu menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk dikalkulasikan. Di sini kita menggunakan 50 kali 50. Dan untuk recognizer dan ada trainer. Trainer ini digunakan untuk melatih data. Dan ini ada GUI untuk user interface-nya seperti apa, dan yang terakhir ada main P-nya. Dan setelah kita mengklon dari
GitHub ya, itu kita harus menginstal apa aja sih yang kita butuhkan buat ngeran satu program ini. Nah, untuk itu kita membutuhkan ini ada 5. Kita menggunakan NumPy, kita menggunakan OpenCV, kita menggunakan Pillow, kita menggunakan SCI-Kit, dan yang terakhir kita menggunakan Torch. Untuk menginstal ke semua ini, itu kita menggunakan command yaitu pip install r. Jadi yang ada di dalam requirement.txt ini kita install semuanya. Oke, setelah itu kita pencet enter. Kita tunggu sebentar sampai download. Oh iya, requirements.txt. Kalau misal error kita bisa itu ya bisa install satu-satu kayak pip install NumPy gitu. Nanti otomatis dia nginstal sendiri. Tuh, karena di sini udah ada ya. Terus habis itu ini OpenCV Python itu pip install ini satu-satu juga nggak apa-apa. Tuh, pokoknya ini semua udah aku install di eh, dalam laptop saya. Jadi kita bisa langsung ngerun. Setelah itu kita ke main.py karena ini adalah fungsi dari yang utama. Lalu kita akan ngerun. Nah, oke ini menunggu. Ini baru ngelot dari beberapa library tadi ya. Mungkin agak lama karena memang kita menggunakan library-nya itu cukup banyak. Dan ini adalah tampilan awal dari program. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan ke Mas Juan untuk eh, mencontohkan dari program tersebut. Oke, bentar-bentar. Apakah sudah terlihat? Nah, baik untuk tampilan awal kali ini akan seperti ini. Saya akan mencontohkan beberapa demo untuk eh, bagaimana aplikasi kami berjalan. Yang pertama kita akan mencoba dengan file-file yang ada di apa dataset. Contohnya untuk Alex ini, ketika fotonya benar-benar sama jarak euclidnya semakin kecil ya, yaitu 0 karena ini foto yang sama. Jadi hasil uji menunjukkan bahwa hasil pencocokannya itu sama persis. Nah, tapi ketika kita uji dengan foto-foto orang yang tidak ada berada dalam dataset, contohnya seperti Neymar ini. Nah, dia aplikasi akan menunjukkan wajah tidak dikenali karena di luar batas threshold, di mana ambang batas dari jarak Euclid yang kita pakai ini adalah 10. Nah, namun ketika kita mundurkan sedikit thresholdnya dan kita uji lagi, maka dia akan memunculkan wajah yang paling dekat dengan wajah gambar uji kita. Lalu untuk menguji apakah gambar kita hanya eh, mengenali wajah orang aja dan akan mengabaikan gambar-gambar yang bukan wajah. Pertama kita akan uji untuk foto pertama. Nah ini tidak cocok dan wajah tidak dikenali karena ini memang bukan foto wajah ya. Walau jarak jarak euclidnya cukup dekat. Lalu kita uji lagi untuk foto-foto pemandangan. Nah wajah tidak dikenali lagi karena pixel-pixel ini asing di sistem kami. Uji ketiga masih tidak sesuai karena di luar ambang batas kami. Hal ini menunjukkan bahwa secara matematis, karakteristik geometri objek acak tadi tidak berkode dalam subruang matriks dengan basis eigenvalue yang dibentuk khusus untuk varian topologi wajah manusia. Akibatnya, rekonstruksi balik berbasis sensor
PyTorch tadi mengalami distorsi ekstrim sehingga perhitungan norma L kuadratnya mendeteksi selisih yang memicu sistem untuk menolak dan menampilkan wajah tidak dikenali ini. Baik, segitu saja untuk eksperimennya. Lalu closing, Aku mau menambahkan sedikit. boleh. Sebentar. Mana tadi? Bentar, aku share screen dulu. Oke, aku lupa tadi tak taruh mana ya. Sini ya. Ini salah. Ini. Oke, karena tadi aku sudah itu ya, udah sedikit mencontohkan. Duh, kok malah ini? Jadi sekarang aku mau mencontohkan gimana sih cara nge-training data. Karena tadi kan yang dicontohkan Juan kan sudah di training dulu ya datasetnya ya. Dan ini case-nya masih kosong. Jadi kalau kita belum nge-training data berarti kan dari sistem belum ada data yang masuk seperti itu. Nah, kita kalau misal mau nguji foto itu hasilnya nggak bakal bisa. Nah, karena dan nanti akan muncul lakukan training dataset terlebih dahulu. Untuk melakukan training dataset itu yang pertama kita klik yang hijau ini. Oke, setelah itu kita akan disuruh memilih dokumen mana sih yang sebenarnya itu adalah dataset kita. Nah, karena di sini kebetulan dataset saya itu ada di sini, bentar. Di sini ya. Dataset. Nah, ini kita select folder, dia otomatis akan memotong, dia akan menyederhanakan menjadi hitam putih, juga akan menyederhanakan fotonya menjadi 50 kali 50 piksel agar nanti bisa gampang untuk mengkategorikan, bukan mengkategorikan sih, untuk mencocokkan dari kedua gambar. Yang satu dari foto uji, yang satunya lagi dari database seperti itu. Dan ini eh, hitungannya agak lama ya karena di di data yang kami gunakan itu ada sekitar 17.000 data. Jadi nanti ini bakalan memakan waktu yang sangat lama. Jadi kalau mau nge-training data, pastikan eh, laptop kalian itu nggak sedang digunakan secara nggak mendadak lagi ingin digunakan seperti itu. Dan aku mau menambahkan lagi soal ini. Sebentar, aku mau nyontohin lagi di dokumen yang lain yang sudah ada cache-nya. Karena tadi aku tuh ya pakai yang belum ada cache-nya. Oke. Dan ini adalah cache yang sudah saya training, data yang sudah saya training nanti akan masuk ke dalam cache ini. Dan kalau misal saya eh, run programnya, bentar. Oke, keyboard interrupts. Maaf, kepencet. Kita tunggu sebentar sampai programnya terbuka. Ya nanti kalau sudah ada datasetnya, mode telah terbaca dari cache sistem siap saji. Ini berarti dataset yang sudah kita miliki itu berarti sudah kelot ke dalam programnya, sudah ada cache-nya. Nah, kita coba uji fotonya lagi. Di sini saya menggunakan foto dari screenshot. Astagfirullahaladzim. Di sini saya ada beberapa foto. Yang pertama saya menggunakan foto dari Elon Musk. Sebenarnya foto yang ini itu sudah ada di database, cuman saya screenshot lagi dari Google. Apakah benar? Nah, oke, ini sebenarnya database-nya sama. Di sini yang ada di database memang bentuknya hitam putih ya. Jadi eh, prosesnya dari foto yang diuji itu ke database itu pertama kali itu dia menghitam putihkan dari fotonya lalu mengubah ukuran fotonya itu menjadi 50 kali 50 piksel karena di sini tadi saya menggunakan 50 kali 50 piksel seperti itu di sini search terus habis itu preprocessing ya. Ya di sini di image size dan ini semakin besar angkanya semakin akurat
Tetapi nanti waktu data trainingnya itu semakin lama dan semakin berat karena laptop saya nggak kuat, jadinya saya jadikan di 50 kali 50 saja. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila di dalam presentasi kita tadi agak terbata-bata, dan mohon maaf juga apabila selama kita presentasi ada salah kata atau mungkin menyinggung pihak lain. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.